Kalian pasti pernah mikir seperti ini. Kenapa orang-orang di luar sana hidupnya pada sukses semua? Impiannya tercapai, karirnya bagus, bisnisnya sukses dan berhasil menjadi orang kaya seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jack Ma, Khairul Tanjung, Ciputra dan Bob Sadino, dan masih banyak lagi. Sedangkan kita yang setiap hari bekerja, kadang dari pagi sampai malam, ngelembur, bahkan hari weekend pun masih tetap kerja, tapi hidupnya masih gini-gini aja, bahkan sulit untuk menjadi orang kaya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang ini bisa sukses sedangkan kita sulit untuk mewujudkannya? Kira-kira apa yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka dan ilmu apa yang mereka terapkan pada hidupnya? Halo semuanya, selamat datang di channel Daya Dorong. Pada konten kali ini, saya ingin membahas tentang alasan-alasan kenapa para pekerja keras sulit untuk menjadi orang sukses, sulit untuk menjadi orang kaya. Semua orang pasti menginginkan yang namanya kesuksesan, kekayaan, punya banyak uang, hidup tenang, atau sekedar menikmati hidup enak. Namun untuk mendapatkan hidup yang seperti itu, tentunya tidak mudah dan tidak mungkin jika hanya menunggu faktor keberuntungan semata. Kecuali jika kita dilahirkan di tengah keluarga yang kaya raya, memiliki banyak bisnis di mana-mana, tentu hidup kita tinggal menikmati saja. Berbeda dengan mereka atau kita yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang ekonominya pas-pasan. Mereka harus berjuang keras dan berpikir cerdas supaya dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Pada dasarnya, orang-orang kaya selalu memiliki mindset yang kuat dan sehat, ditambah dengan gaya hidup disiplin, memiliki sikap terbuka untuk belajar dan mengembangkan skill baru, serta memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan. Ada 5 poin yang saya rangkum kenapa para pekerja keras sulit sekali untuk menjadi orang sukses secara materi. Poin yang pertama yaitu pendapatan yang tidak sebanding. Meskipun seseorang telah bekerja keras, terkadang pendapatan yang mereka terima tidak sebanding dengan tingkat kerja keras yang mereka lakukan. Penyebabnya yaitu masih banyak pekerjaan yang dibayar dengan tingkat upah yang rendah di bawah UMR, terutama di sektor pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah. Poin yang kedua yaitu kurangnya peluang. Seorang karyawan perusahaan meskipun telah bekerja keras, mereka mungkin tidak memiliki akses untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi karena faktor tingkat strata pendidikan, skill yang terbatas, dan keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat membatasi peluang karyawan untuk naik jabatan atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Poin yang ketiga yaitu keputusan keuangan yang buruk. Meskipun seseorang memiliki pendapatan yang layak, gaji yang tinggi, tapi memiliki manajemen keuangan yang buruk, maka dapat menghalangi mereka untuk membangun kekayaannya. Contohnya, pengeluaran yang berlebihan seperti nongkrong, shopping yang tidak bermanfaat, dan mudah tergiur oleh gratis ongkir dan promo di online shop. Kemudian memiliki utang yang banyak yang dapat menyebabkan seseorang tetap berada dalam situasi keuangan yang sulit meskipun mereka bekerja keras setiap hari. Poin yang keempat yaitu keterbatasan akses ke pendidikan dan pelatihan. Orang miskin selalu memiliki keterbatasan akses ke pendidikan yang berkualitas dan pelatihan untuk memperoleh skill baru dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka akan terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan peluang mobilitas sosial yang terbatas. Poin yang kelima yaitu siklus kemiskinan. Kemiskinan seringkali dapat menjadi siklus yang sulit untuk ditembus. Orang miskin mungkin terjebak dalam pola kehidupan yang membatasi peluang mereka untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kekayaan. Keterbatasan akses ke modal, lingkungan sosial yang kurang mendukung, dan peluang usaha yang kecil dapat membuat mereka kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kita harus ingat bahwa untuk menjadi kaya bukan hanya tentang memiliki uang dalam jumlah besar, tetapi juga tentang mengelola keuangan dengan bijaksana, membangun kekayaan secara berkelanjutan, dan mencapai kesejahteraan finansial dalam jangka panjang. Setiap orang memiliki starting point yang berbeda-beda. Ada yang dibesarkan di tengah keluarga kaya dengan kondisi finansial yang baik, ada pula yang dibesarkan di tengah keluarga dengan kondisi finansial yang sulit.
Sehingga perbedaan ini membuat cara berpikir dan memperlakukan uang juga berbeda. Faktor keberuntungan atau luck juga berbeda, serta situasi dan kondisi sosial juga sangat berbeda. Kekayaan sejatinya bisa dicapai oleh siapapun, tetapi hanya orang yang tetap fokus dan konsisten pada tujuannya yang akan bisa meraih kekayaan yang dia inginkan. Kebiasaan sederhana seperti hidup hemat bisa membuat seseorang menjadi kaya. Kenapa? Karena karakter orang yang suka berhemat lebih bisa mengelola keuangan dan membuat diri terkontrol dari emosi untuk menghamburkan uang pada sesuatu yang kurang bermanfaat. Kemudian, untuk bisa menjadi orang kaya, kita juga bisa berinvestasi terhadap uang atau barang yang kita miliki. Ada berbagai jenis investasi dalam jangka panjang atau jangka pendek, seperti halnya investasi properti dan investasi di pasar modal yang dapat membantu seseorang untuk meraih kekayaannya. Selain itu, menjadi orang kaya tidak hanya dilihat dari seberapa besar kekayaannya, tetapi juga seberapa banyak relasinya. Membangun relasi dengan orang-orang yang terbukti memiliki etos kerja yang baik sangatlah penting, karena dari mereka kita bisa mendapatkan ilmu baru. Dan hal terpenting dari semua itu adalah menciptakan goal atau tujuan yang ingin dicapai. Untuk menjadi orang kaya tentu harus memiliki goal yang lebih besar, fokus dengan tujuan yang telah direncanakan, membuat skala prioritas dan konsisten dalam membangun bisnis. Kekayaan sejatinya bisa dicapai oleh siapapun, tetapi hanya orang yang tetap fokus dan konsisten pada tujuannya itulah yang akan berhasil.